siang semuanya. Saya Agri Sayudi, prodi saya Teknologi Informasi, NIM saya 24005 04001, makul saya Bahasa Indonesia. Saya di sini membuat video tentang penjelasan paragraf untuk tugas Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan apa itu paragraf. Baik, mari kita simak. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan menyajikan suatu ide pokok. Bayangkan paragraf sebagai sebuah paragraf mini dalam sebuah tulisan. Setiap paragraf biasanya membahas suatu topik utama dan didukung oleh kalimat penjelas. Mengapa paragraf itu penting? Yang pertama, struktur tulisan. Paragraf membagi tulisan menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dipahami. Yang kedua, fokus. Setiap paragraf memfokuskan pada suatu ide utama sehingga membaca tidak bingung. Yang kedua, aliran pemikiran. Paragraf membantu menghubungkan suatu ide dengan ide lainnya secara logis. Yang keempat, visual. Paragraf memberikan tampilan yang lebih rapi dan menarik pada tulisan. Baik, selanjutnya, paragraf memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mengatur informasi. Paragraf membantu menyusun dan mengatur informasi sehingga pembaca dapat membagikan alur pemikiran penulis dengan mudah. Yang kedua, membagi ide. Setiap paragraf biasanya membahas suatu ide pokok sehingga memudahkan pembaca untuk memahami setiap bagian dari tulisan. Yang ketiga, menandai peralihan ide. Paragraf juga berfungsi untuk menandai peralihan dari suatu ide ke ide lainnya sehingga struktur tulisan menjadi lebih jelas. Yang keempat, memudahkan pemahaman. Dengan membagi informasi menjadi paragraf yang lebih kecil, pembaca dapat lebih mudah mencerna dan memahami isi tulisan. Yang kelima, menciptakan struktur. Paragraf memberikan struktur yang jelas dan pada sebuah tulisan sehingga terlihat lebih rapi dan teratur. Yang keenam dan yang terakhir, membuat tulisan lebih menarik. Penggunaan paragraf yang efektif dapat membuat tulisan menjadi lebih menarik dan mudah dibaca. Selanjutnya, tanda paragraf. Bentuk tanda paragraf bisa berbeda-beda tergantung pada perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk menulis. Beberapa bentuk tanda paragraf yang umum adalah: yang pertama, tanda paragraf yang terlihat, biasanya berupa tanda kecil yang mirip dengan huruf key atau simbol lainnya. Tanda ini muncul di awal setiap paragraf. Yang kedua, spasi tambahan. Beberapa program menggunakan spasi tambahan di awal paragraf untuk menandai awal paragraf baru. Yang ketiga dan yang terakhir, indentasi. Indentasi adalah penjorokan baris pertama paragraf ke dalam. Ini adalah cara umum untuk menandai paragraf baru, terutama dalam tulisan yang diketik. Selanjutnya, struktur paragraf. Struktur paragraf adalah susunan kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf yang saling berhubungan dan menyajikan suatu ide pokok. Struktur ini memastikan bahwa paragraf mudah dipahami dan memberikan informasi yang jelas kepada pembaca. Komponen utama struktur paragraf yaitu kalimat topik atau topik sentence. Kalimat pertama dalam paragraf yang berisi ide pokok atau gagasan utama yang akan dibahas.
seperti judul mini untuk paragraf tersebut. Yang kedua, memberikan gambaran umum tentang isi seluruh paragraf. Yang ini komponen utama struktur paragraf, memberikan gambaran umum tentang isi seluruh paragraf. Yang ketiga, kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan, mendukung, atau memberikan bukti untuk kalimat topik, bisa berupa fakta, contoh, alasan, atau penjelasan lebih lanjut. Membuat ide pokok atau menjadi lebih jelas dan rinci. Dan yang terakhir, kalimat penutup itu bersifat opsional, bisa tidak, bisa ya. Kalimat terakhir merangkum atau menyimpulkan isi paragraf, memperkuat ide pokok, dan memberikan kesan akhir yang baik. Tidak selalu diperlukan, terutama pada paragraf yang singkat. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama itu paragraf deduktif. Gagasan utama terletak di awal paragraf. Kalimat-kalimat setelahnya berfungsi sebagai penjelasan atau bukti untuk mendukung gagasan utama tersebut. Yang kedua, paragraf induktif. Gagasan utama terletak pada akhir paragraf. Kalimat sebelumnya berfungsi sebagai penjelasan atau bukti yang mengarah pada kesimpulan atau gagasan utama. Yang ketiga dan terakhir, paragraf campuran. Paragraf ini menggabungkan kedua jenis di atas. Gagasan utama diletakkan di awal dan akhir paragraf untuk memberikan penekanan. Yang kedua, berdasarkan tujuan. Paragraf naratif yang berdasarkan tujuan, bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa atau rangkaian kejadian. Kalimat-kalimatnya disusun secara kronologis. Yang kedua, paragraf deskriptif, bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan suatu objek, tempat, dan suasana. Paragraf ini banyak menggunakan kata-kata sifat dan kiasan. Yang ketiga, paragraf eksposisi, bertujuan untuk menjelaskan suatu konsep, ide, atau fakta. Bahasa yang bersifat objektif dan mudah dipahami. Yang keempat, paragraf argumentatif, bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang kebenaran suatu pendapat atau gagasan. Paragraf ini menggunakan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung argumen. Yang terakhir, paragraf persuasif, bertujuan untuk mengajak pembaca melakukan sesuatu atau mengubah sikap. Paragraf ini menggunakan bahasa yang emosional dan rayuan. Yang terakhir, berdasarkan gaya bahasa. Yang pertama, paragraf formal, menggunakan bahasa baku dan kalimat yang kompleks, umumnya digunakan dalam teks-teks akademik atau resmi. Yang kedua, paragraf non-formal, menggunakan bahasa sehari-hari dan kalimat sederhana, umumnya digunakan dalam teks bersifat santai atau percakapan. Baik, yang selanjutnya, contoh-contoh paragraf. Yang pertama yaitu paragraf deduktif, belajar dengan tekun sangat penting. Dengan belajar tekun, kita dapat memperoleh pengetahuan yang luas, meningkatkan prestasi dan cita-cita. Induktif, setiap hari ia bangun pagi, berolahraga dan makan makanan sehat. Kebiasaan hidup sehat tersebut membuat tubuhnya selalu bugar dan berenergi. Dari situ dapat disimpulkan bahwa menjalani hidup sehat penting bagi kesehatan. Naratif, yang ketiga, naratif. Pagi itu, saya terbangun oleh kicauan burung. Saya segera beranjak dari tempat tidur dan membuka jendela. Sinar matahari menyinari seluruh ruangan. Yang terakhir, deskriptif. Matahari terbenam di ufuk barat. Cahayanya kemerahan menyinari awan-awan yang berarak, pandangannya sungguh indah. Penting untuk diingat saat kita mau
membuat suatu paragraf, yaitu yang pertama, suatu paragraf idealnya hanya berisi suatu gagasan pokok. Yang kedua, kalimat-kalimat dalam paragraf selalu koheren dan saling berkaitan. Yang ketiga, menggunakan transisi, membantu menghubungkan suatu kalimat dengan kalimat lainnya. Sekian dari penjelasan saja mengenai paragraf. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa. I guess your home is before you sleep. If there's no dawn that makes you breathe, guess your home is before you sleep. If there's no dawn that makes you breathe, take it from me, no homo. Yeet yeet.